Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tri Eryandani. Saya dari kelas PBS IC 2 akan memenuhi tugas dari Bapak Aan Anjasmara. Di sini, saya akan memenuhi tugas tentang berbicara ekspresif dari bencana-bencana yang telah terjadi. Psikolog Rosmini mengatakan bahwasannya sejatinya seseorang harus melihat musibah datangnya dari Tuhan, bukan karena kemauan sendiri atau bahkan dikarenakan biaya yang murah. Sebagai masyarakat yang mungkin pernah mengalami musibah, kita harus hadapi dengan kuat. Kita harus hadapi dengan rasa syukur kepada Tuhan, kuat dalam menghadapi musibah yang telah terjadi. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia telah mengalami bencana yang sangat luar biasa dengan menghilangkan ribuan banyak orang, dengan merusak bangunan yang sangat parah, atau bahkan mereka yang kesakitan karena tertimpa musibah yang telah terjadi di negara Indonesia. Kita harus menyikapinya dengan rasa syukur, kita harus menyikapinya dengan rasa kesabaran. Banyak sekali musibah-musibah yang terjadi di negara ini, seperti musibah banjir, terjadi gempa bumi. Kejadian gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang datang tiba-tiba pada Jumat petang 28 September 2018 lalu mengakibatkan 2.000-an jiwa meninggal dunia. Beberapa saat setelah puncak gempa terjadi, tsunami dan likuifaksi yang memakan banyak korban jiwa dan material. Tanah bergeser hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. BNPB memperkirakan sekitar 5.000 orang tertimbun tanah di kawasan Perumnas pertama di Kota Palu. Terjadi gempa bumi yang bisa merobohkan bangunan-bangunan di daerah tersebut dan juga bisa menghilangkan nyawa masyarakat yang ada di daerah tersebut. Masyarakat yang sudah tertimpa bangunan-bangunan. Banyak orang-orang yang meminta tolong. Bencana-bencana yang lainnya seperti gunung meletus. Salah satunya ialah Gunung Krakatau yang letusannya berdampak secara global pada tahun 1883. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat di tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 3.600 jiwa. Daya ledakannya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang dililit global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutup atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Bahkan bencana tsunami yang bisa merusak semua bangunan-bangunan yang ada di daerah tersebut dan bahkan menghilangkan nyawa orang-orang banyak. Ribuan orang meninggal dunia, ribuan orang yang kesakitan meminta tolong. Beberapa kota di Provinsi Aceh lumpuh. Akibat kejadian ini, sekitar 200.000 jiwa meninggal dunia. Peristiwa 26 Desember 2004 menjadi gempa terdahsyat di abad ke-21. Akibatnya, meluluh lantakan wilayah Aceh dan sekitarnya. Gelombang itu juga mencapai kawasan di Thailand, Sri Lanka, dan India. Dilansir Deathwell, setelah bencana itu beberapa negara mengerahkan bantuannya menuju Aceh. Kapal induk Amerika Serikat, Abraham Lincoln, membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Melihat kejadian seperti ini, kita sebagai masyarakat yang harus memberikan pertolongan kepada mereka yang terkena musibah. Mungkin kita bisa memberi bantuan kepada mereka melalui bantuan sosial dan lain sebagainya. Kita tidak boleh cuek kepada mereka yang mendapatkan musibah. Kita harus peduli. Kita harus memiliki rasa saling tolong-menolong bagi mereka yang tertimpa musibah. Kita harus memiliki rasa empati kepada mereka. Jangan sampai kita tidak memperhatikan mereka atau bahkan kita
kita tidak memperdulikan mereka yang terkena musibah. Kita harus peduli. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus percaya dan harus selalu memberikan semangat, rasa syukur. Kita harus memberikan pertolongan kepada mereka yang tertimpa musibah. Kita bisa mendoakan mereka, selalu berdoa agar mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan memberikan semangat kepada mereka agar bisa bangkit kembali untuk melakukan aktivitas sebaik-baik mungkin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.